Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rizky Afriza. Saya berasal dari UPT Stasiun Meteorologi kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh. Saya merupakan salah satu peserta dari Diklat PMG Ahli Angkatan 40. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya kepada Kepala Stasiun, Kasiops, dan Kapoksi, serta rekan-rekan saya yang ada di UPT saya. Presentasi akan dilakukan menggunakan aplikasi Zoom sehingga saya dapat berinteraksi langsung kepada pejabat serta teman-teman rekan-rekan saya yang ada di kantor. Berikut adalah presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasiops Stasiun Sultan Iskandar Muda Banda Aceh, Bapak Rahmat Tauladani, senior-senior saya Bang Fekri, Bang Budi, dan Kak Fitri, dan juga rekan-rekan saya Vicky, Pak Bambang, dan Bang Maimun sesama pejuang Diklat PMG Ahli tahun 2020 ini. Mungkin pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan diri lagi. Nama saya Putri Rizky Afriza, dan pada kesempatan kali ini izinkan saya mempresentasikan atau menyampaikan tugas resum jurnal saya yang berjudul Modal Analysis of Linear Mesoscale Convective System in Fujian Heavy Rainstorm. Berikut adalah informasi dari jurnal yang saya resum, yaitu berjudul Modal Analysis of Linear Mesoscale Convective System in Fujian Heavy Rainstorm yang dipublis oleh jurnal Geoscience and Environment Protection Scientific Research Publishing pada bulan Agustus tahun 2018. Berikut adalah agenda yang akan saya sampaikan, yaitu latar belakang, tujuan penulisan jurnal, data dan metode, hasil penelitian, kesimpulan, kelebihan dan kekurangan. Masuk kepada latar belakang. Latar belakang penelitian ini adalah karena adanya peristiwa hujan yang terjadi terus-menerus yang terjadi di wilayah Fujian, Cina, yang diduga diakibatkan atau didukung proses dari mesoscale convective system. Seperti yang kita ketahui, bahwa MCS umumnya didefinisikan sebagai gabungan kluster awan konvektif yang lebih panjang dari awan pada umumnya, tetapi tidak lebih besar dari siklon tropis. MCS adalah sistem awan CB yang menghasilkan area hujan berdekatan dengan jarak 100 km atau lebih, setidaknya dalam satu arah. MCS terbentuk dari individual thunderstorm yang diorganisir bersamaan sebagai sistem cuaca skala mikro sampai dengan skala meso dengan presipitasi yang berdekatan. Tujuan penulisan jurnal ini akibat dari adanya fenomena MCS yang terjadi di wilayah Fujian, Cina, maka penelitian dilakukan bertujuan untuk mengetahui karakteristik sistem konvektif linear mesoscale pada tahun 2009 hingga 2015 dengan tujuan untuk melihat pembentukan, durasi, dan pergerakannya. Penelitian ini menggunakan data radar Doppler dan data curah hujan selama 6 tahun terhitung dari tahun 2009 hingga 2015. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data radar Doppler dan data curah hujan. Masuk kepada metode. Penelitian ini dilakukan di Fujian, Cina dengan menggunakan metode interpretasi produk radar, data curah hujan, serta mengidentifikasi kesamaan ciri-ciri dari tahapan pertumbuhan MCS tersebut mulai dari tahun 2009 hingga 2015. Dengan melihat data curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2009 hingga 2015. Berikut adalah gambar di mana titik yang berwarna biru tua memiliki distribusi rata-rata curah hujan sebesar 50 hingga 75 mm. Titik berwarna biru berbiru muda memiliki distribusi rata-rata curah hujan sebesar 75 hingga 100 mm. Dan titik berwarna merah memiliki distribusi rata-rata curah hujan 100 hingga 200 mm. Dan sepanjang tahun 2009 hingga 2015, terdapat 15 kejadian hujan deras yang diakibatkan oleh MCS dan memiliki durasi antara 3 hingga 6 hari. Masuk kepada hasil. Berikut adalah hasil yang didapatkan.
bahwa MCS yang terjadi sepanjang tahun 2009 hingga 2015 memiliki 15 kejadian dengan memiliki pola masing-masing. Sepanjang 2009 hingga 2015 terdapat 4 pola visioner, 30 pola fragmen, dan yang paling banyak adalah pola linier, yaitu sebanyak 61 kali. Pola linier ini biasa disebut sebagai pola squalene. Karakteristik difuji menunjukkan sistem konvektif yang berbeda dari sistem konvektif penyebab hujan lebat biasanya. Masa aktif sistem kurang lebih yaitu 5 jam dan bergerak cenderung ke arah timur. Masa aktif ini sedikit lebih lama daripada sistem mesoscale yang umum terjadi. Wilayah yang terkena hujan lebat pada umumnya di wilayah pesisir dengan linear yang terbentuk setelah hujan lebat dengan arah gerak rata-rata mulai dari arah timur laut ke arah barat daya. Durasi hidupnya sekitar 4 hingga 10 jam dengan masa pembentukan sekitar 1 hingga 3 jam selanjutnya dengan masa disipasinya selama 5 jam. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu pada tahun 2009 hingga 2015 ada 154 stasiun dari 167 stasiun di Fujian yang menunjukkan hujan deras terus-menerus, terutama di daerah pantai selatan, tengah, dan barat laut. Yang kedua, sistem konvektif mesoscale linear dalam hujan deras terus-menerus di Fujian sering terjadi dan mengakibatkan terjadinya hujan deras terus-menerus di Fujian. Yang ketiga, arah konvektif MCS linear dalam hujan deras terus-menerus di Fujian, terutama timur laut barat daya, dan sistem konvektif cenderung bergerak ke arah timur. Dan yang terakhir, MCS linear dalam hujan deras terus-menerus di Fujian berlangsung selama 4 hingga 10 jam. Waktu pembentukan konveksi linear membentuk sekitar 1 hingga 3 jam yang merupakan 2 jam lebih awal dari proses sistem konvektif mesoscale linear pada umumnya. Semasa disipasi, sistem konvektif linear rata-rata membutuhkan waktu sekitar 5 jam, sedikit lebih lama dari sistem konvektif mesoscale linear pada umumnya. Kelebihan dari jurnal ini yaitu penelitian mengambil beberapa data yang baik, cocok untuk menganalisis beberapa banyak fenomena hujan deras yang diakibatkan oleh MCS. Tampilan tabel dan grafik yang baik dalam menampilkan data sehingga dapat lebih mudah dimengerti, dan bahasa analisis yang mudah dipahami dan penjelasan hasil analisisnya singkat, padat, dan jelas. Terdapat kekurangan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama beberapa pernyataan teori yang tidak dicantumkan sumbernya sehingga ambigu antara opini pribadi atau referensi penelitian lain, dan pengolahan data kurang lengkap untuk melihat sebaran hujan tersebut, misal menggunakan data satelit atau parameter lainnya. Berikut yang dapat saya sampaikan kepada Bapak dan rekan-rekan sekalian. Jika ada yang ingin dipertanyakan, saya persilahkan. Oh, di sini waktunya udah ini ya, udah deket 40 menit. Mungkin nanti kalau nggak bisa lanjut dibuat grup baru aja kali ya, Bapak-bapak sama Putri. Fik, mungkin sekarang aja dibuat, ntar lagi tanya jawab. Enggak, maksudnya ini masih bisa nih, masih bisa sampai tanya jawab selesai. Tanya nih. Gimana nanya nih? Langsung. Ya. Izin lalu. Mana? Oke. Enggak. Mohon izin untuk saudara Putri mau bertanya. Ya, ini terkait ini kan terkait hujan, penelitian hujan kan. Saya mau tanya apa karakteristik hujan yang dipakai dalam penelitian ini. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan. Mohon izin. Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Mungkin karakteristik MCS hujan yang diteliti pada penelitian ini itu hujan lebat yang terjadi terus-menerus yang diakibatkan oleh MCS itu sendiri. Jadi bukan karakteristik hujan akibat
siklon tropis, tapi hujan non-TC. Selama tahun 2009 hingga 2015 itu. Oke, bisa. Pertanyaannya lagi? Mic-nya tadi mana? Bisa aja. Gimana? Oke. Di sini. Ini izin bertanya ya. Nama saya Budi Yutasoid. Ini menarik jurnalnya tentang MCS di Provinsi Cina tapi ya. Nah, tapi di sini melibatkan radar ya. Iya. Dan saya ingin bertanya tentang ini radar yang interpretasi radar untuk pertumbuhan MCS. Di sini kan radar ada beberapa produk. Nah, dalam penelitian ini, produk apa saja yang menjadi acuan dalam penelitian ini? Produk radar apa saja? Mohon kiranya bisa dijawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Bang. Izin menjawab. Dalam penelitian ini, produk radar yang digunakan itu berupa reflectivity, storm structure, dan produk max. Jadi masing-masing produk itu diinterpretasi untuk mengidentifikasi ciri-ciri pertumbuhan MCS di wilayah tersebut selama kurang lebih 6 tahun itu, Bang. Mungkin Oke, terima kasih Putri. Sama-sama, Bang. Put, kebetulan kita kehadiran tamu istimewa. Ada Pak Sugeng. Nah, Siap. tolong disapa dulu, Put. Siang, Pak. Ya. Sekali pertanyaan, Pak. Wah, selamat nih Putri ini. Harusnya diuji sama Pak Sugeng ini. Pak. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh Putri untuk tugas diklat ahli Iya, Pak. di Jakarta. Ada beberapa pertanyaan yang dapat saya sampaikan atau saya tanyakan. Seperti kita ketahui, radar Doppler itu termasuk salah satu adalah Gematronic, EEC, Vaisala, dan Baron. Dan kebetulan di stasiun kita pakai radar Gematronic. Nah, ini cukup menarik juga karena bisa dengan presentasikan ini, mudah-mudahan bisa untuk membuat peringatan dini cuaca di wilayah Aceh, apalagi kita memiliki radar ya, maka sangat bagus jurnal ini digunakan di daerah kita. Nah, yang jadi pertanyaan adalah, cocok tidak jurnal ini, isi dari jurnal ini digunakan di wilayah Aceh, baik itu dari geografinya, baik itu dari keadaan lokalnya di sini, apakah cocok digunakan di sini? Mungkin itu aja yang saya tanyakan, mungkin bisa disampaikan atau dijawab. Terima kasih. Terima kasih, Pak, atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab, mungkin ini yang sepengetahuan saya ya, Pak. Kalau misalnya salah, mohon dikoreksi. Jadi kalau menurut saya di Aceh mungkin bisa, mengingat karena Aceh juga dekat sama daerah maritim, dan sebelumnya juga di Indonesia saya juga udah pernah baca penelitian yang sama dengan ini yang dilakukan di wilayah Tual sama di daerah Kalimantan, Pak. Dan berarti itu, kalau secara ya terus
dan itu mereka menyinggung masalah topografi itu dilihat dari keadaan maritimnya gitu Pak, yang saya baca. Mohon koreksinya Pak. Saya juga baru tahu soalnya. Berarti yang penelitian ini kalau kita lihat dari petanya itu memang di daerah dekat perairan ya, daerah perairan yang ditunjuk di tanda panah merah di perairan. Berarti secara dari pengetahuan Putri sendiri memang cocok digunakan untuk di wilayah maritim seperti di Indonesia sendiri. Ya mudah-mudahan mungkin nanti setelah Putri balik ke sini bisa diterapkan, bisa kita lihat bagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan di beberapa daerah yang telah disebutkan tadi. Mudah-mudahan bisa digunakan di sini, dan itu cukup bagus. Seperti tadi saya bilang, sangat cocok untuk peringatan gini, apalagi beberapa hari kebelakang ini wilayah Aceh sering diguyur hujan dan beberapa daerah mengakibatkan banjir dan tanah longsor. Jadi kalau misalkan ini bisa diterapkan, dan juga teman-teman dari forecaster yang bisa membahas tentang radar ini yang ada di daerah kita, itu menjadi tambahan nilai untuk memperkirakan peringatan dini di wilayah Aceh. Nah, mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ditanya? Hah? Enggak ada. Fitri, tanya. Kok saya enggak dengar. Oke, mungkin nggak ada pertanyaan lagi. Mungkin bisa dilanjutkan peserta berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan abang-abang senior semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi terima kasih telah menonton video saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.